Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, sebelum ia berjalan di jalan-jalan berdebu Galilea, ia sudah ada, namun tidak dalam wujud seperti yang dikenal dunia. Alkitab mengungkapkan sisi Yesus yang jarang dibayangkan orang. Saat sisi ini disingkapkan kepada seorang manusia biasa, dampaknya begitu dahsyat hingga ia jatuh seperti orang mati. Itulah penglihatan paling menakjubkan dan mengguncang yang tercatat dalam kitab Wahyu. Ini bukan sekadar gambaran pengharapan, melainkan konfrontasi langsung dengan keilahian Yesus dalam bentuknya yang paling murni dan kekal. Yohanes, sang rasul yang pernah berjalan bersama Yesus, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sang Kristus yang dulu duduk makan bersamanya di tepi danau kini muncul dalam kemuliaan yang tak tertandingi. Tak ada lagi rupa manusia biasa. Dalam Wahyu pasal 1, Yohanes sedang berada di Pulau Patmos, dalam pengasingan. Di hari Tuhan, tiba-tiba ia mendengar suara bagaikan sangkakala dari belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan oleh akal manusia. Ia melihat seseorang seperti anak manusia, berpakaian jubah panjang, dadanya dililit sabuk emas. Rambutnya putih seperti salju, matanya laksana nyala api, kakinya seperti tembaga membara, suaranya seperti deru air bah. Dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar seperti matahari dalam kekuatannya. Wahyu 1 ayat 13 hingga 16. Apa yang dilihat Yohanes bukanlah simbol, itu adalah pewahyuan. Inilah Yesus dalam kemuliaannya, sebagaimana ia memang ada sejak kekekalan. Pribadi praeksistensi yang bersama Allah sebelum dunia diciptakan, kini tampak tanpa selubung, tanpa batas, tanpa rupa manusia. Yohanes menulis, "Ketika aku melihatnya, aku tersungkur di kakinya seperti orang mati." Wahyu 1 ayat 17. Itu bukan sekadar kekaguman, itu ketakutan kudus. Kehadiran Yesus yang dimuliakan tak tertahankan tanpa anugerah. Namun Yesus menyentuhnya dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kata-kata ini menegaskan siapa Yesus sebenarnya, dan apa yang ia kuasai. Ia adalah Tuhan atas waktu, asal dan akhir segalanya, yang telah menang atas maut dan memegang kendali atas nasib kekal umat manusia. Yesus tidak hanya manusia agung, guru, atau nabi. Ia adalah Allah sendiri. Ini bukan metafora atau simbolisme, melainkan kenyataan literal yang menjadi inti iman Kristen. Ketika dunia mengenalnya sebagai tukang kayu biasa dari Nazaret, itu adalah keputusan sadar darinya untuk menyembunyikan kemuliaan demi kasih. Rasul Paulus menyatakan dalam Filipi 2 ayat 7 bahwa Yesus mengosongkan dirinya, bukan berarti kehilangan keilahian, tetapi memilih untuk tidak menampakkan kemuliaannya. Ia adalah sang pencipta yang menjadi ciptaan tanpa berhenti menjadi siapa dirinya. Ia hidup di antara manusia tanpa cahaya surgawi, tanpa sorotan malaikat, tanpa mahkota. Di Gunung Transfigurasi, 3 murid sempat melihat sekilas kemuliaannya, tapi itu hanya sekejap. Selama hidupnya, kemuliaan itu tersembunyi, bukan karena lupa, melainkan karena kasih. Supaya ia bisa menjangkau orang hina, menyentuh yang najis, makan bersama para pendosa. Jika Yesus datang dengan gemerlap api dan malaikat, siapa yang akan berani mendekat? Tapi dengan menjadi hamba, ia jadi bisa direngkuh dan dikenali. Sebelum disalibkan, Yesus berdoa dalam Yohanes 17, "Bapa, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada." Ini bukanlah harapan akan kemuliaan masa depan, tetapi permintaan untuk kembali ke kemuliaan kekal yang sudah dimilikinya. Pernyataan ini menunjukkan keabadiannya. Ia bukan makhluk yang diciptakan, ia adalah Allah Anak, bersama dengan Bapa sejak kekekalan. Kitab Kejadian 1 ayat 1 memakai kata Elohim, bentuk jamak untuk Allah, namun memakai kata kerja tunggal. Ini menunjukkan satu Allah dalam kejamakan, cerminan Tritunggal. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Yesus bukan penonton dalam penciptaan, Ia pelakunya. Dunia dibentuk oleh sabdanya dan dijaga oleh kuasanya.
Paulus mengonfirmasi hal ini dalam Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya, tidak ada yang ada tanpa Dia. Ia lebih dulu dari segala sesuatu, dalam Dia segala sesuatu ada. Bayangkan, bayi di palungan adalah Sang Pencipta jagat. Pribadi yang haus di sumur adalah Dia yang memisahkan darat dan laut. Yang menangis di kubur Lazarus adalah Sang Pemberi hidup. Pada Amsal 8 ayat 22 hingga 30, hikmat Tuhan berbicara, "Aku telah ada sejak kekekalan." Banyak yang menafsirkan ini sebagai gambaran Mesias. Ini menunjukkan kehadiran Yesus bahkan sebelum segala sesuatu. Dan karena Dialah yang mencipta, maka semua tunduk kepadanya. Ia bukan bagian dari ciptaan, tapi penguasa atasnya. Dan penebusan bukan rencana darurat, melainkan kelanjutan dari rencana kekal. Yesus, Sang Seniman Agung, masuk ke dalam lukisan ciptaannya untuk menyelamatkannya. Allah kekal menjadi manusia, bukan karena lemah, tapi karena kasih. Namanya bukan baru di Perjanjian Baru. Ia muncul dari halaman pertama sampai terakhir Alkitab. Dari Kejadian hingga Wahyu, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Bukan hanya selaras dalam tujuan, tapi satu dalam esensi. Itulah sebabnya para pemimpin agama ingin melemparinya, karena mereka mengerti bahwa Yesus mengklaim diri sebagai Allah. Ia menerima penyembahan, sesuatu yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ia mengampuni dosa, menenangkan badai, membangkitkan orang mati. Tindakan ilahi, bukan manusiawi. Dalam Wahyu 5, seluruh surga menyembah Anak Domba berkata, "Engkau layak membuka gulungan kitab." Ini bukan simbolisme, ini penyembahan sejati kepada Allah. Kemuliaan Yesus tidak dipantulkan, tapi bersumber dari dirinya sendiri. Malaikat bersinar karena cahaya Tuhan, Yesus bersinar karena Ia adalah terang itu. Penulis Ibrani menulis bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujudnya. Ibrani 1 ayat 3. Bukan bayangan atau pantulan, tapi ekspresi sejati. Maka jika Ia adalah Allah, maka firman-Nya adalah hukum, janjinya adalah ketetapan. Kematiannya bukan tragedi, melainkan pengorbanan ilahi. Kebangkitannya bukan sekadar keajaiban, tapi deklarasi kekuasaan atas hidup dan maut. Iman Kristen berdiri di atas satu kebenaran utama, Yesus adalah Allah. Yohanes menulis Injilnya dengan tujuan, agar kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Ia adalah Immanuel, Allah yang bersama kita, bukan sekadar guru atau tokoh spiritual. Ia adalah Tuhan semesta alam, yang telah ada, dan yang akan datang. Dalam Wahyu, Ia berdiri sebagai Raja. Ia tak perlu merebut tahta dunia, sebab Ia sudah memerintah dari tahta surgawi. Ia datang kepada Yohanes bukan sebagai penghiburan, tapi sebagai penegasan bahwa segala sesuatu masih dalam kendalinya. Matanya laksana api, Ia melihat segalanya. Mulutnya mengeluarkan pedang, firman yang tak bisa dibantah. Tangannya menggenggam para pemimpin gereja. Ia menyatakan bahwa bahkan dalam kekacauan dunia, tahtanya tak tergoyahkan. Yesus tidak sekadar tokoh sejarah. Ia hidup, Ia hadir, Ia berkuasa. Ia memiliki kunci maut dan dunia orang mati, dan hanya Dia yang punya otoritas itu. Maut tidak lagi menjadi akhir. Bagi mereka yang percaya, itu hanya transisi di bawah pengawasan Sang Tuhan hidup. Iblis tidak memegang kunci neraka. Yesuslah satu-satunya yang membuka dan menutup. Dengan pengorbanannya, Ia merebut kuasa itu, dan kini setiap jiwa ada dalam jangkauannya. Satu pertanyaan tersisa. Jika Yesus adalah segalanya ini, bagaimana seharusnya kita hidup? Jika Ia pusat segala ciptaan, maka Ia juga harus menjadi pusat hidup kita. Jika Ia Raja, maka hidup kita harus tunduk kepada kehendak-Nya. Jika Ia mengasihi kita sampai menyembunyikan kemuliaan-Nya demi menyelamatkan kita, bagaimana mungkin kita hidup acuh? Ia masih memanggil, tidak untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Ia hidup, Ia memerintah, dan Ia akan datang kembali.